Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Bu Irma hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Eh, rencananya hari ini Bu Irma jadi melaksanakan coaching? Siap Bu, jadi hari ini melaksanakan coaching. Iya, karena soalnya kemarin kan Pak Nedi menemui saya gitu ya, ingin melaksanakan coaching gitu. Terus saya mengusulkan di coach sama Bu Irma gitu ya. Tidak apa-apa ya Bu Irma ya? Iya siap Ibu, tidak apa-apa. Ya. Jadi sebelum coaching dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan Ibu berikan nanti ya, seperti contoh rubrik yang saya share kemarin itu ya Bu ya. Iya siap. Nah, jadi yang akan saya nilai nanti saat proses coaching, saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian yang sudah Bu Irma buat, lalu apakah proses coaching yang sudah Bu Irma terapkan nanti sesuai dengan alur Tirta yang kemarin. Dan juga Bu Irma nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya, pada Pak Nedi, dan bagaimana nanti respon yang diberikan oleh Pak Nedi kepada Bu Irma. Nah, Ya. sebelum proses coaching ini akan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Irma. Tidak apa-apa ya, Bu ya. Oh, Ibu. Yang pertama, kompetensi inti coaching apa yang ingin Bu Irma kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Baik Bu, nanti saya coaching dengan Bapak Nedi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kompetensi kesadaran penuh ya Bu ya. Terus yang kedua, dengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Ya, baiknya. Jadi ketiga-tiganya ingin dikembangkan. Tapi adakah kompetensi spesifik yang ingin Bu Irma kembangkan sehingga nanti saat coaching berjalan itu terlihat mana gitu kompetensi yang benar-benar ingin Ibu kembangkan walaupun memang semuanya harus ada gitu ya Bu? Iya, betul Bu. Nanti saya ingin mengembangkan dari ketiga itu mungkin ya Bu ya, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachi dengan tujuan untuk menggali masalah yang dihadapi oleh coachi. Dengan menggali itu kan nanti kita akan apa ada suatu solusi di situ ya Bu ya. Gitu sih Bu, sesuai dengan rencana. Oh iya, baiklah kalau seperti itu. Jadi dari ketiga indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini seperti apa, Bu? Nah, dari indikator ketercapaiannya, dari tujuannya, saya ingin mendapatkan apa dari coach itu adalah solusi ya, dari rencana, dari akar permasalahan itu, Bu. Oh ya, baik. Jadi sekarang bisa kita mulai ya untuk coachingnya antara Bu Irma dengan Pak Nedi. Silahkan Bu, dimulai saja, tidak apa-apa. Siap. Hmm. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, Assalamualaikum Bapak Nedi, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Birma. Birma gimana sebaiknya sehat? Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak kemarin Bapak bukannya mau berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira apa sih yang mau Bapak perbincangkan gitu Pak? Oh iya, kemarin sempat ngobrol dikit ya. Ya saya punya permasalahan Birma di kelas gitu ya. Tentang anak didik saya nih Birma di kelas gitu. Kemarin kan tahun lalu saya ngajar kelas 5 ya, kelas 5. Sekarang saya kan dikasih tugas ngajar kelas 4. Jadi di kelas 4 ini anak saya itu sering banyak melakukan bully gitu. Jadi pada teman-temannya saling ejek mengejek, ya itu bahkan saya perhatikan dari awal pertama saya masuk gitu ya, anak-anak laki-laki sering ngejek, kemudian perempuan ada yang nangis, ya samping itu juga dari laporan-laporan orang tua gitu ya. Jadi ada yang dipukul, ada yang dijewer, saling ngejek mengejek ya, sehingga di kelas itu serasa gimana gitu ya, mengganggu gitu. Kemudian juga ada dari laporan-laporan
para guru gitu ya, para guru saya gitu. Pak Nedi, anak-anaknya kok pada berkelahi mulu nih, pada bertengkar mulu gitu. Ada apa sih, kenapa sih gitu. Jadi saya jadi kepikiran nih Bu Irma. Kemudian juga laporan dari guru agama ya, waktu ada kegiatan sholat duha gitu ya, sholat duha. Pada itu kan pembentukan karakter, tapi ada saja anak yang suka iseng gitu ya, mukul temennya gitu tanpa ada punya kesalahan. Itu sampai sekarang jadi permasalahan saya Bu Irma ini sampai sekarang gitu ya. Gimana udah ngobrol-ngobrol dengan yang lain gitu ya. Dan sekarang ya, saya ingin ngobrol sama Bu Irma nih tentang masalah ini Bu Irma. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak itu punya permasalahan intinya mah pembulian ya Pak ya, Iya, anak-anak Pak ya. Nah Bapak, dari perbincangan kita di siang hari ini, nah tujuan apa sih yang Bapak harapkan gitu Pak? jadi tujuannya jadi saya ingin anak-anak saya itu ya jadi anak-anak yang baik ya, tidak melakukan bully, saling menghargai, saling menghormati dengan teman yang lainnya Bu. Jadi sering ngejek lah. Saya kan suka perasaan ada takut gitu ya. Ketika anak di kelas ada yang nangis, kemudian pas pulang laporan ke orang tua, ini anak saya kenapa pulang nangis, ada yang istilahnya kepalanya benjol gitu ya, dipukul temennya. Sedangkan saya sendiri nggak tahu itu kan terjadi kadang kalau di dalam kelas saya suka langsung melerainya gitu ya. Tapi kalau di luar gitu saling ejek gitu. Terus saya nggak tahu, tahu-taunya laporan dari orang tua ada WA, Pak ini anak saya kenapa gitu berdarah. Saya laporan dipukul temennya gitu. Jadi pengennya dari harapan obrolan ini, jadi pengen eh, bully ini di kelas saya sedikitnya bisa dikurangi Bu gitu ya. Ada solusinya gitu untuk mengatasi bully ini. Oh baik. Oh iya Pak. Jadi intinya itu ada solusi untuk anak tersebut bisa lebih baik lagi seperti itu ya Pak ya. Iya betul sekali Bu. Nah Bapak, yang saya ingin tanyakan nih intinya ya Bapak. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, indikator siswa seperti apa nih yang Bapak harapkan? Indikatornya jadi anak itu ya yang pertama dengan temannya saling menghargai Bu. Jadi saling menyayangi. Saya lihat dari anak-anak yang merasa dirinya lebih gagah gitu ya, lebih besar gitu, itu suka iseng-iseng melakukan apa yang tidak baik kepada yang kecil, atau biasanya saling ejek. Jadi ejek dengan kata-kata yang kurang baik gitu. Itu Bu Irma. Baik Pak, bahwa indikator itu yang baik itu berarti minimal itu anak teh saling menghargai gitu ya Pak ya, dan menyayangi gitu ya Pak ya. Iya, Nah Bapak, iya. apa sih berarti yang Bapak akan lakukan nih supaya bisa merubah perilaku anak tersebut gitu menurut Bapak? Dari latar belakang saya yang saya lakukan selama proses pembelajaran baik di kelas, kemudian setelah pulang di sekolah, saya selalu mengamati eh, kenapa ini bisa terjadi. Ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama mungkin dari identifikasi itu mungkin dari faktor keluarga ya, dari faktor keluarga, kurangnya dari orang tua. Misalkan anak itu melakukan hal-hal yang kurang baik, kemudian anak di rumah itu sama-sama orang tua dibiarkan. Kemudian yang keduanya di sekolah itu jadi harus mungkin, kalau menurut pendapat saya setelah saya amati di sekolah itu nggak ada program pembentukan karakter gitu ya, karakter siswa. Jadi praktek untuk saling menghargai itu program di sekolah belum ada gitu ya.
Kemudian juga mungkin dari lingkungan ya, lingkungan keluarga ya. Saya lihat anak-anak yang nakal itu lingkungan keluarganya mungkin anaknya itu ada ya proses perceraian gitu ya, sehingga anak kurang perhatian ya. Nah, dari kurang perhatian ini berarti kan kebutuhan anak tidak disalurkan ya. Nah, perhatiannya itu sehingga menjadi sebuah kenakalan di kelas gitu ya. Itu Bu. Baik Bapak, luar biasa ya. Berarti langkah-langkah yang sudah diambil Bapak tadi ya, yang di sekolah kayak membentukkan karakter dan sebagainya. Nah Bapak berarti dari rencana atau langkah-langkah itu, kapan Bapak akan melaksanakan sebuah perencanaan untuk anak tersebut bisa lebih baik lagi gitu Pak nantinya? Nanti dari hasil identifikasi saya melihat latar belakang anak itu, mungkin di sekolah saya merencanakan sebuah kegiatan yang pertama di sekolah itu ya minimal di kelas dari awal saya sudah mengantisipasi agar pembentukan karakter di kelas itu di kelas saya terutama agar lebih baik. Itu yang pertama itu ada membuat peraturan kelas gitu ya, peraturan kelas. Jadi anak-anak membuat peraturan kelas secara bersama-sama atau juga disebut dengan keyakinan kelas. Nah di sana dalam peraturan tersebut ada membuat ajakan isinya saling menghargai teman, saling menyayangi teman. Dan yang keduanya mengadakan kegiatan pembiasaan dengan karakter, misalkan di sekolah saya udah menyiapkan untuk mengadakan kegiatan program sholat duha gitu ya Bu ya, sholat duha setiap hari Jumat ya, di sholat duhanya di masjid. Kemudian juga ada sebelum kegiatan KBM dimulai itu saya udah menyiapkan untuk anak-anak itu melakukan pembiasaan, itu membaca surat-surat pendek ya, surat pendek Al-Quran ya. Mudah-mudahan rencana yang saya akan lakukan itu bisa mengurangi bully ini di kelas saya terutama. Mudah-mudahan di sekolah secara keseluruhan bisa dilaksanakan Bu Irma. Baik Bapak, ide bagus. Tadi apa yang Bapak sampaikan, saya setuju juga ya Pak ya. Nah menurut Bapak, apakah hal yang tadi Bapak jelaskan sudah langkah yang terbaik, itu rencana yang terbaik? Saya kira saya akan mencoba, karena itu hanya baru rencana, mudah-mudahan jadi yang terbaik Bu. Baru ingin mencoba gitu. Oh iya siap Pak. Bapak saya mau tanya, nah dari percakapan kita siang hari ini, nih apa sih yang Bapak dapatkan gitu? Ya, alhamdulillah setelah saya ngobrol sama Bu Irma, ya perasaan saya jadi agak plong ya, lega ya. Jadi saya bisa mengutarakan permasalahan saya, permasalahan yang selama ini mengganjal saya tentang anak didik saya di kelas ya. Sangat plong. Yang keduanya ya saya bisa mencurahkan mungkin kemampuan saya mungkin nanti untuk memecahkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini gitu Bisma. Baik Bapak, luar biasa. Nah setelah melakukan hal beberapa yang Bapak sebutkan tadi ya, kita ketemu lagi pekan depan ya Pak. Iya Saya Bu. perubahan dan perkembangan dari anak tersebut ya Pak ya. Iya Pak. Iya Bu. Baik Bapak, terima kasih untuk obrolan siang hari ini ya Pak ya. Kita ketemu lagi, nanti kita ngobrol, semoga tindakan Bapak berhasil ya untuk anak-anak. Ya, ya Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Irma, tadi sudah melaksanakan proses coachingnya. Sekarang di tahap pasca coaching ini, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya selama proses coaching tadi. Yang pertama, dari hasil proses coaching tadi, saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga sudah ada, sudah terstruktur dengan baik.
dan juga Bu Irma tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci Ibu, yaitu Pak Nedi ya. Sehingga Pak Nedinya bisa memberikan respon dengan baik. Nah, jadi begitu tadi hasil pengamatan saya. Sekarang yang ingin saya tanyakan ya kepada Bu Irma. Tadi kan Bu Irma ingin meningkatkan kompetensi coachingnya yang ingin ditingkatkan itu tentang pertanyaan yang berbobot. Iya kan ya Bu ya? Betul. Nah, bagaimana Bu Irma akan mengajukan pertanyaan yang bisa mendorong coach tadi untuk berpikir secara kritis dan kreatif gitu. Baik Bu, tadi dari pertanyaan yang bobot itu saya sudah memberikannya kepada Koci. Nah, sehingga dari pertanyaan itu memunculkan sebuah pemecahan masalahnya gitu Bu. Oh iya, saya tadi melihat ya kalau dari Bu Irma sudah mendorong Pak Nedi sehingga bisa memberikan kreatifnya, jawaban kreatifnya. Betul. Selanjutnya untuk yang ketiga, apakah tadi Pak Nedi memiliki rencana untuk menerapkan hasil coaching dalam prakteknya? Baik Bu, tadi Bapak Nedi sudah merencanakan perencanaannya yang luar biasa gitu Bu. Sudah ada di situ. Nah, setelah Bu Irma tadi melihat Pak Nedi akan melaksanakan hasil coachingnya, lalu bagaimana Bu Irma caranya akan memantau perkembangan atas rencana coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Nedi? Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Nedi bahwa kita akan bertemu pekan depan untuk hasil dari pemantauan itu gitu Bu. Pemantauan itu nanti kita berbicara lagi. Jadi masih akan berlanjut begitu ya untuk pemantauannya, apakah sudah berjalan dengan baik apa belum gitu. Betul, Ibu. Nah, ya. Nah, bagaimana Bu Irma nantinya akan meningkatkan keterampilan coaching Bu Irma supaya lebih terasah lagi saat nantinya akan mengcoaching guru-guru yang lain atau rekan sejawat yang lain? Baik Bu, nah untuk mengembangkan coaching tadi berarti Irma itu harus terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dari coaching-coaching dari setiap pelatihan itu gitu Bu. Oh iya, baiklah Bu Irma. Sukses selalu, semoga nanti saat mengcoaching terbiasa lancar sehingga coach yang menjadi coach Bu Irma nantinya akan dapat memberikan solusi kreatif dan kritis yang bisa memajukan lagi pembelajaran di sekolah kita nantinya. Oke, Bu Irma, untuk kegiatan coaching hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Kepada Pak Nedi juga, terima kasih waktunya Pak. Kita akhiri kegiatan coaching hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama.